Jadi kemarin-kemarin aku sempat ngerasain capek gitu karena sebagai mahasiswa akhir ada tuntutan gitu ya buat nyelesain skripsi. Dan untungnya teman-teman aku tuh pada baik, jadi aku bantuin juga sama mereka. Dan setelah aku dibantuin sama teman-teman aku tadi, mereka kayak ngasih tahu lah kalau misalnya skripsinya ini tuh gini. Jadinya aku jadi lebih paham dan tahu apa yang harus aku kerjain. Jadi kemarin tuh aku kayak stres-stres nggak jelas. Ternyata nggak sesusah itu skripsi. Ketika ada yang ngebantuin, ada teman yang nyemangatin, ada keluarga yang masih mensupport, it's gonna be fine, it's all gonna be fine. Oh nggak sih, kemarin tuh aku sampai nggak mau ketemu orang karena aku stres gitu ya. Aku nggak tahu harus ngapain selanjutnya, aku nggak tahu ngelanjutin skripsi aku nih kayak gimana gitu. Karena jurusan aku emang sesulit itu guys. Sebagai mahasiswa informatika, kita harus ngoding, harus bikin web, dan sebenarnya itu bukan keahlian aku sih. Aku bisa komputer tapi aku nggak terlalu ahli gitu dalam ngoding. Aku belajar ngoding juga baru pas kuliah karena ya aku keterimanya di situ. Jadi kayak ya udahlah, keluar dari zona nyaman. Mungkin beberapa orang bakal nanya, kok lo ngambil informatika sih, kamu nggak jago ngoding? Ya gimana, udah keterimanya di informatika, berarti itu yang terbaik buat aku. Gak masalah sih misalnya kuliah gak sesuai sama passion, walaupun mungkin beberapa orang bilang kuliah tuh sesuai passion, tapi menurut aku gak apa-apa sih sesekali ngambil sesuatu yang sebenarnya kita gak familiar, karena biar kita bisa berkembang dan keluar dari zona nyaman kita harus ngambil sesuatu yang sebenarnya kita gak terbiasa, biar ada tantangan gitu, biar hidup kita gak melulu datar. Aku merasa bakat aku dari dulu tuh komunikasi ya, kayak bahasa. Aku lebih senang sama bahasa sih dari dulu, bahasa asing. Nah tiba-tiba keterimanya di informatika, padahal aku udah tes buat jurusan ilkom sih, ilmu komunikasi, tapi ya nggak keterima. Mau gimana, daripada aku gap year, mending aku ya udah ambil aja kesempatan yang ada, dan semoga ini jalan terbaik buat aku gitu. Dan setelah dijalani ternyata ya fine aja, bisa kok, masih bisa masuk kok otak aku gitu. Karena punya banyak temen juga, jadi kayak sharing lah, saling bantu. Nggak semuanya harus sesuai ekspektasi kita, rencana kita, dan passion kita. Terkadang kita harus ngambil sesuatu yang kita nggak terbiasa, yang bukan passion kita, supaya kita bisa naik ke level satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hidup harus punya tantangan, biar hidup kamu nggak biasa aja gitu. Cari tahu tentang kelemahan kamu, bakat kamu, dan apa yang menjadi kekuatan kamu. Asah terus-terusan bakat kamu. Selagi kamu mengasah kekuatan kamu, bakat kamu tadi, kamu cari hal baru nih, pelajarin hal baru. Jangan cuma ngelakuin hal-hal yang lu udah terbiasa, karena itu nggak bakal bikin lu berkembang. Kamu masih di sini sampai kita bisa ngobrol bareng nih. Tahu nggak kenapa? Karena ada misi yang belum kamu selesain. Kita masih punya misi, makanya kita masih di sini, masih dikasih kesempatan buat ngelanjutin hidup kita. Ngomongin soal target, kita harus punya banyak target. Walaupun kedepannya gak tahu bakalan kayak gimana, gak tahu bakalan jadi apa, ya pokoknya jalanin aja hidup sebaik mungkin. Lu harus punya goals, dan lu harus bisa nentuin kedepannya lu pengen jadi seseorang yang kayak gimana. Seseorang yang baik, yang sukses, yang bertanggung jawab, yang bermanfaat buat keluarga dan orang lain. Nah itu harus ditentuin. Buat caranya ya nanti, intinya jalin aja hidup sebaik mungkin, karena masa depan lu itu bergantung sama apa yang lu lakuin sekarang. Nih, ketika lu yakin sama diri lu sendiri, lu bakal nge-create the best version of yourself. Lu bakal otomatis ngelakuin sesuatu yang bisa bikin lu berkembang dan naik ke level satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Nah misalnya nih, kamu kan masih anak sekolah. Ini cuma contoh ya. Nah, target kamu itu, kamu harus sekolah dengan benar, jangan suka bolos. Ya, dapetin nilai yang baik lah, yang bagus. Terus, nikmatin masa-masa sekolah, aktif, ikut lomba, dan gak malas-malasan lah pokoknya. Atau misal kamu udah kerja, nah, kerja aja dulu yang benar. Kerja yang benar, biar gak dimarahin bos, biar gak dijulitin karena males-malesan atau karena kerjaannya gak becus. Itu juga target loh, target yang bisa membawa perubahan besar ke dalam hidup kamu.
Karena intinya tadi, masa depan itu bergantung sama apa yang kamu lakuin sekarang. Misalnya dimarahin bos karena kerjaan kamu asal-asalan, itu juga masa depan kan? Karena sebelumnya kamu malas-malasan gitu. Jadi sebenarnya target tuh nggak mesti yang langsung yang wow jauh banget. Pokoknya yang dari sekarang aja dulu. Dari sekarang lakuin sebaik mungkin, rencanain ya ntar kedepannya bakal bagus. Contohnya gini aja deh. Mahasiswa itu apa sih kewajibannya? Yaitu wisuda, lulus tepat waktu kan. Nah, aku sebagai mahasiswa akhir, aku punya target yaitu lulus tepat waktu. Sebenarnya lulus tepat waktu tuh pilihan sih. Mau lulus paling lambat, setahun lebih lambat, ataupun tepat waktu, yaitu target aku, ataupun cum laude 3,5 tahun. Dan aku memutuskan buat lulus tepat waktu. Dan aku mikirnya buat apa berleha-leha. Nah, itu target kan yang harus aku capai sebagai seorang mahasiswa akhir. Aku nggak mau yang targetnya jauh-jauh banget lah. Kayak misalnya aku harus kerja ini, harus kerja itu sesuai jurusan dan bla bla bla. Aku nggak gitu dulu. Yang penting aku harus capai dulu nih apa yang bisa aku capai sekarang agar kedepannya aku bisa punya banyak peluang. Misalnya aku sudah tepat waktu dengan gelar yang aku punya, aku juga bisa dapetin sesuatu kan di masa depan, sesuatu yang lebih baik lah. Boleh punya target yang jauh, tapi capai dulu apa yang bisa kamu capai. Sebenarnya aku punya rencana kayak aku tuh pengen kerja sambil kuliah. Tapi aku udah ngelamar nih di mana-mana ya, sebagai barista, sebagai freelance, ya guru gitu-gitu, guru online juga aku udah pernah ngelamar karena aku punya pengalaman juga ya sebelumnya pas sekolah. Dan pas semester awal aku udah sering kerja. Pas semester akhir ini, dari semenjak aku Bandung itu, aku udah nggak pernah keterima kerja, aku udah nggak pernah kerja, nggak tahu kenapa nggak ada yang nerima aku satupun. Sampai aku daftar magang mandiri juga nggak ada yang nerima. Dan aku daftar magang kampus Merdeka 3 batch 4, 5, 6 nggak ada sama sekali yang keterima. Kecewa, sedih, karena sebenarnya pengen banget ya kerja sambil kuliah gitu biar punya tabungan. Berarti emang jalan aku bukan di situ. Ya terus berprasangka baik aja lah sama Tuhan, pikir positif aja. Berarti hal itu bukan yang terbaik buat aku. Mungkin ada hal lain yang lebih baik yang udah Tuhan siapin buat aku. Nah, itu tadi plan A aku. Plan B, C, D ini ya lagi on proses lah. Aku lagi coba nyobain plan B, C, D aku. Nah, pokoknya kita tuh harus punya banyak plan guys. Kita harus punya plan A, B, C, D, dan kita harus cobain semua plan kita. Karena ketika plan A gagal, kita masih punya plan B. Ketika plan B gagal, kita masih punya plan C. Mana yang bisa kita dapetin, berarti itu yang terbaik buat kita. Nih ya buat lu semua yang masih suka ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain, ataupun ngerasa nggak guna, ngerasa nggak pantas buat siapapun. Oke, gue juga sempat ngerasa kayak gitu sih. Ya kecewa lah. Udah daftar di mana-mana tapi nggak ada yang nerima, kayak nggak ada kecantol satupun. Bayangin aja, kayak ratusan lamaran tapi nggak ada satupun yang ngelirik gue. Kayak aneh aja gitu. Sampai mikir, gue kurang apa gitu. Ya kan? Kalian juga kayak gitu kan? Kurang apa, dan ngerasa kayak down banget sampai ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Terus buka sosmed juga lihat temen pada keterima magang, mereka udah punya something lah gitu, sedangkan gue masih gini-gini aja gitu. Pasti pernah kan mikir kayak gitu? Sama, aku juga pernah. Tapi pada akhirnya aku coba berdamai sama diri sendiri. Ya berpikir positif lah, berprasangka baik aja terus sama Tuhan. Tuhan tuh gak mungkin gak ngasih sesuatu yang terbaik buat kamu. Pokoknya misalnya kamu ngerasa kalau kok dikasih ujian terus sih, sebenarnya bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan sayang, makanya kamu dikasih cobaan. Dan itu adalah proses untuk mendewasakan dan membuat kamu lebih tangguh. Intinya lu keren sih, karena lu gak pernah nyerah. Sampai kita sharing nih kan, ya menurut gue jangan nyerah. Pokoknya terus cari sesuatu yang bisa ngebuat lu bangga sama diri lu sendiri. Cobain hal lain. Nah, kesempatan itu banyak ya. Kesempatan emang cuma datang sekali, tapi ada banyak kesempatan di banyak hal juga. Kamu tahu gak sih gimana caranya aku berdamai sama diri aku sendiri?
aku mikir kalau misalnya sukses orang tuh berbeda-beda. Jadi misalnya kita nih melihat orang lain sukses, kayak bahagia, mereka punya segalanya misalnya, belum tentu mereka bahagia sama apa yang mereka punya. Dan bisa jadi mereka malah pengen punya kehidupan yang kayak kita. Dan perlu diingat lagi, banyak orang yang senang sama keberadaan kamu. Harusnya kamu bangga dong sama diri kamu sendiri. Ada orang yang sayang dan bangga sama kamu ketika melihat kamu lewat aja senyum, karena kehadiranmu berharga. Coba deh kamu pikir, mungkin beberapa orang bisa ngemilikin sesuatu yang sebenarnya pengen kamu capai, yang padahal bisa jadi mereka malah pengen jadi kamu. Jadi buat apa ngebanding-bandingin diri kamu sama orang lain? Pun kamu udah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, cuman emang mungkin bukan takdirnya aja. Tuhan udah nentuin sesuatu yang lebih baik buat kamu. Mungkin yang kamu pengen belum tentu baik buat kamu. Gitu aja sih. Stay positive. Dan bersyukur aja apa yang udah Tuhan kasih ke kamu. Gue pernah baca di channel broadcastnya si Farhan kayak gini. Ya, terkadang emang kita harus tahu kapan harus mundur dan cobain plan kita yang lain, cari kesempatan lain lah intinya. Kayak misalnya gue tadi, gue sampai 3 kali ditolak sama magang kampus Merdeka, 3 batch, dan ya udah, mungkin emang bukan jalannya, mundur gue. Perlu diingat ya, kita semua harus tahu, kita semua harus ingat, everyone is special in their own way and everyone has their different type of success. Semua orang itu special dengan cara mereka masing-masing, dan semua orang itu punya sukses yang berbeda-beda. Definisi sukses itu luas. Oke, misalnya seorang scammer, sukses banget dia, kaya banget kan, dari hasil apa? Dari hasil nipu orang. Itu juga sukses kok. Sukses menjadi penipu, sukses menjadi penipu alias orang jahat ya, nipu kan orang jahat ya. Terus misalnya ibu rumah tangga juga sukses menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan taat pada suaminya, itu juga sukses. Terus misalnya kalian nih, misalnya kamu nih, kamu sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, itu juga sukses sebagai seorang anak. Jadi intinya tentuin aja nih, sukses yang kayak apa sih yang kamu mau. Ya intinya stop ngebandingin diri kamu sama orang lain, karena setiap orang punya bakatnya masing-masing gak sih. Setiap orang punya sukses yang berbeda-beda, kata yang berbeda-beda. Jadi ya jangan sama-samain dan jangan banding-bandingin. That's why I'm telling you to try anything as much as possible. Pokoknya cari kesempatan, ambil setiap kesempatan. Cobain semuanya yang bisa nguntungin kamu, yang bisa ngasih kamu pelajaran baru, pengalaman baru. Ya pokoknya tantang aja diri kamu. Ingat ya, kalau misalnya kamu udah nyobain hal ini, hal itu, plan A, plan B, tapi masih gagal, sebenarnya itu bukan gagal, tapi itu proses buat mendewasakan kamu dan membuat kamu menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Jadi ya udah terima aja. Dan pastinya Tuhan udah nyiapin sesuatu yang lebih baik buat kamu. Misalnya lu daftar kuliah jurusan apa tapi keterimanya malah apa, nggak apa-apa, berarti lu dikasih kesempatan buat mempelajari hal baru. Gak semuanya bisa sesuai sama ekspektasi kamu. Kan lebih keren ya, misalnya lu jago editing tapi lu keterimanya di jurusan memasak, nah lu jadi multitasking nih, intinya lu jadi orang yang lebih keren, ya kan? Ingat, lo nggak gagal. Kata almarhum ayah aku yang paling aku ingat, masalah kecil buat orang yang kecil, dan masalah yang besar juga untuk orang yang besar. Kalau masalah yang rumit atau masalah besar datang ke kamu, itu artinya Tuhan mau ngejadiin kamu orang yang besar juga di matanya, dan bisa jadi di mata orang-orang juga, yang artinya level kamu mau dinaikin sama Tuhan. Walaupun berat, iya, aku paham pasti berat. Apalagi kalau misalnya lihat di sosmed capaian orang-orang yang terkadang bisa bikin kita insecure juga sama diri kita sendiri, yang terkadang bisa bikin kita mikir kayak yang gagal lah pokoknya, kayak kok gue masih gini aja, kok gue nggak kayak mereka, kok gue nggak bisa kayak mereka. Ingat, suksesnya orang itu berbeda-beda, semua orang punya pencapaian mereka tersendiri. Jadi stop ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain, oke? Tahu nggak sih,
Gak semua orang bisa sekuat kamu. Misalnya dikasih cobaan kayak kamu, ataupun misalnya bertukar posisi sama kamu. Jadi kamu itu keren, kamu berharga, dan gue apresiasi banget karena kita masih sharing di sini, kita masih ngobrol bareng. Gue ucapin thank you karena kamu gak pernah nyerah buat upgrade diri dan buat capai semua mimpi-mimpi kamu. Semangat. Menurut aku, kalau misalnya kamu masih ngerasa capek sama hidup kamu, coba deh buat hapus semua sosial media kamu. Hapus aplikasinya aja, nggak perlu sampai nonaktifin akun. Karena terkadang di sosial media kamu ngelihat sesuatu yang seharusnya nggak kamu lihat. Jadi seharusnya kamu detox sosmed aja dulu. Kamu harus membiasakan diri buat ngejalanin hari-hari kamu tanpa sosmed, tanpa scrolling. Beda ya kalau misalnya sama YouTube. Kalau sama YouTube, kita nonton apa yang kita pengen tonton, kita searching, kita ngeklik. Kalau misalnya sosmed yang lain, kita kayak ngeklik terus scroll, yang pada akhirnya apa yang seharusnya nggak kita lihat jadi dilihat kan. Ujung-ujungnya ke-trigger sendiri, galau sendiri, sedih sendiri, ngedown sendiri. Ya padahal gara-gara diri sendiri melihat something yang harus dilihat. Sebenarnya ngejalanin hari-hari tanpa sosmed gak seburuk itu kok, karena aku juga pernah. Jadi dulu tahun 2020 zamannya itu ya TikTok sama Twitter, jadi aku suka scrolling dulu Twitter lah, terutama reply-replyan gak jelas sama orang-orang, sampai akhirnya gue ngerasa kayak kok gue tiba-tiba feeling overwhelmed, tiba-tiba kayak capek sendiri. Kalau misalnya reply sama orang gak dibalas, jadinya nyesek sendiri. Terus kadang pernah juga ngerasain pengen banget di like sama banyak orang foto yang aku post di IG. Jadinya kayak apa ya, haus validasi gitu, haus validasi dan juga perhatian orang-orang. Dan akhirnya aku memutuskan buat hapus aplikasi itu. Dan aku juga pernah nonaktifin akun selama sebulan gitu. Sampai akhirnya aku terbiasa buat gak bergantung lah sama sosmed. Menurut aku kalian harus coba. Kalian harus coba buat gak bergantung sama sosmed. Stop scrolling saat kalian lagi gabut. Ya sebenarnya gak apa-apa sesekali. Tapi misalnya scrolling jadi rutinitas kalian tuh gak baik juga sih buat kesehatan mental kalian dan juga jiwa kalian. Ya itu tadi yang aku bilang, kita jadinya ngelihat sesuatu yang seharusnya gak kita lihat, kayak ngedengerin berita-berita yang gak jelas, jadinya ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Ya udah, coba deh, coba stop scrolling, detox sosmed, dan jangan lupa everyone is special in their own way. Okay, bye bye guys, see you on the next video. Love you all, bye.